أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب طويل دربنا درب طويل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ulang sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ila akhir ayah. Wa qala Allah Ta'ala aidan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ud'ullaha muqinuna bil ijabah innallaha la yaqbalu ad-du'a bil qalbil ghafil. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibunda kami, ibunda kita bersama, Bunda Lasmi, dan juga beserta keluarga Mas Bara, Mas Aldo, dan siapa lagi? Mbak Tari ya. Yang sangat-sangat kita hormati dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anggota DPRD Kota Bekasi Bapak Haji Bambang Purwanto. Semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu dijaga agar selalu bisa amanah dalam menjalankan tugas mewakili rakyat Bekasi, insya Allah. Yang sama-sama kita hormati perwakilan dari donatur yang hadir di tempat ini, insya Allah mudah-mudahan kebersamaan kita semua, kebersamaan di tempat ini sebuah simbol. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita harapkan bersama. Alhamdulillah, hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan. Kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah anugerahkan, serta atas jerih payah yang dilakukan oleh IPMI Bekasi bersama Binaul Ummah, dan juga upaya yang dilakukan oleh Mas Bara dan keluarga dan Bunda Lasmi semuanya. Maka dengan ini kita bisa berhimpun, berkumpul di tempat ini insya Allah. Maka kita pantas untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, Allah yang maha rahman dan rahim, yang tak terbilang rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah maha kaya, ghaniyun hamid. Dikatakan dalam sebuah hadis, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu ghaniyun hamid. Wahai manusia, kamu semua itu fakir dan kamu sangat membutuhkan Allah.
Dan sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Bukan hanya sekedar kaya, tapi Allah itu Maha Terpuji. Apa bukti daripada kekayaan Allah, atau penjelasan apa yang menjelaskan bahwa Allah itu Maha Kaya? Dijelaskan dalam sebuah hadis qudsi. Dalam sebuah hadis qudsi di mana Allah mengatakan, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'tata kulla mas'alata ma naqsa dzalika mimma indi illa kama yankhusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Yang artinya, wahai hambaku, sekiranya kamu semua manusia yang dari bangsa manusia dikumpulkan dari manusia yang pertama diciptakan sampai manusia yang terakhir diciptakan, dilahirkan, demikian pula dari bangsa jin, mereka dikumpulkan menjadi satu. Bangsa jin yang pertama kali diciptakan sampai yang terakhir dilahirkan, mereka berada di tempat yang satu, di bumi yang satu, kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan fa'ataita kulla mas'alatah. Allah akan mengabulkan permintaannya itu. Ma naqsa dzalika mimma indi, kata Allah, hal itu tidak akan mengurangi kekayaanku, kata Allah. Illa kama yang kusul mikhyatu idza udkhilal bahr, melainkan seperti sebatang jarum yang dicelupkan ke laut. Subhanallah. Allah itu dalam mengabulkan doa, semua orang meminta, tapi itu tidak akan sedikit pun mengurangi kekayaan Allah. Melainkan apa? Hanya sebatang jarum yang dicelupkan. Kalau sebatang jarum, kita ambil perumpamaan saja. Sebatang jarum yang dicelupkan ke laut, maka yang tersisa di sebatang jarum itu sangat sedikit sekali. Sedikit sekali, dan itu sudah cukup untuk memenuhi permintaan seluruh umat manusia dari yang pertama kali lahir sampai yang terakhir. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya cukup panjang, tapi salah satu dari kalimat hadisnya ada seperti itu. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, jamaah sekalian, kita tidak perlu takut dengan Allah. Kita tidak perlu khawatir kalau doa-doa kita tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita berdoa pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu Nabi Yakub alaihissalam, ketika Nabi Yakub itu kehilangan anaknya yang sangat disayanginya, yaitu Yakub alaihissalam, kemudian berdoa kepada Allah, innama afku basi wal huzni ilallah, aku mengadukan, aku adukan keluhanku ini, kesedihanku ini kepada Allah. Lalu doa itu dikabulkan, tapi tidak dikabulkan pada saat itu. Dikabulkannya kapan? Sekitar 40 tahun kemudian. Apakah hikmahnya? Hikmahnya adalah, coba bayangkan kalau misalnya waktu itu Yusuf hilang, Nabi Yusuf hilang, lalu ketemu, udah selesai cerita. Tapi begitu Nabi Yusuf diketemukan, tapi Nabi Yusuf sudah menjadi orang yang sangat terhormat, menjadi menteri keuangan, menjadi bendahara negara di Mesir. Maka ketika Yakub alaihissalam bersama keluarganya datang, Nabi Yakub dipeluk oleh Yusuf alaihissalam, dinaikkan ke dalam singgasana, ke atas singgasana. Ayo naik ke sini ayahku. Inilah takwil mimpi yang kau pernah sampaikan. Dan inilah akhirnya aku menjadi orang yang seperti apa yang engkau sampaikan di dalam takwil mimpi ketika itu. Maka kalau kita melihat dari peristiwa ini, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Berdoa dengan sungguh-sungguh, dan insya Allah doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kisah Nabi Yunus alaihissalam? Ingat kisahnya Nabi Yunus alaihissalam? Kisahnya bagaimana? Kenapa Nabi Yunus alaihissalam? Apa kejadian apa yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam? Ya? Ditelan ikan paus. Ditelan ikan paus. Nabi Yunus alaihissalam
Beliau waktu itu berdakwah kepada umatnya, kepada kaumnya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah berdakwah 32 tahun, umatnya tidak mau dengar. Umatnya tidak menghiraukan. Tidak ada satupun yang mau beribadah kepada Allah. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam pun meninggalkan dengan keadaan yang marah. Ini diabadikan di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 87-88. Akhirnya apa? Begitu Nabi Yunus pergi meninggalkan umatnya, kemudian Nabi Yunus naik ke dalam kapal, dan di dalam kapal itu ternyata kapal itu menjadi terombang-ambing, seperti dihempas badai yang begitu luar biasa. Lalu oleh awak kapal mengatakan ini tidak bisa dibiarkan. Agar kapal ini selamat harus ada salah satu yang kita lempar ke dalam lautan. Karena kemungkinan ada di antara kita yang melakukan dosa, dan itulah yang kita lempar. Bagaimana caranya? Diundi. Akhirnya diundi. Dan setiap kali diundi keluar nama Nabi Yunus. Berapa kali diundi keluar nama Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus pun diputuskan untuk dilempar ke laut, dan di bawah sudah menunggu ikan menganga dan dia masuk ke dalam perut ikan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus di dalam perut ikan kira-kira? Ya. Nah, mereka kemudian dalam keadaan dalam gelap itu Nabi Yunus berdoa dengan kalimat apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bapak Ibu, kalau bisa zikir ini sering diamalkan. Coba kita sama-sama bareng, 1, 2, 3. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Nabi Yunus tidak teriak, tolong bebaskan aku dari sini, tolong. Nabi Yunus hanya dalam doanya mengatakan seperti itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus beliau dalam kegelapan, ketika malam hari beliau mengalami 3 kegelapan sekaligus. Kegelapan di dalam perut ikan, bisa dibayangkan seperti apa. Lalu kegelapan di dalam samudra dan kegelapan malam. Beliau terus berdoa kepada Allah dengan kalimat seperti tadi. Lalu Allah mengatakan fastajabna lahu wa najjainahu minal gham. Maka kami mengijabah seruan Nabi Yunus itu, dan kami menyelamatkan dia dari kegelapan. Gham, ini gelap yang luar biasa, dari kegundahan, kedukacitaan yang luar biasa. Minal gham wa najjainahu minal gham. Lalu Allah kemudian melanjutkan firman-Nya dengan kalimat wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Nah, kalau kita lihat berdasarkan ayat ini, ada kalimat wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kami menolong orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman sesudah Nabi Yunus, kalau dia mengalami kesulitan hidup, mengalami kesempitan hidup yang luar biasa, yang tidak ada logika kita untuk bisa menyelesaikannya, maka kita bisa dengan memperbanyak zikirnya Nabi Yunus alaihissalam. Kalau kita melihat ayat yang disebutkan tadi, wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Artinya apa? Setelah ini kalau ada kejadian yang menimpa selain Nabi Yunus, umat-umat sesudahnya nanti, ketika dia mengalami kegelapan, mengalami kesulitan, mengalami kegundahan, mengalami berbagai macam persoalan, maka bisa mengamalkan doa ini. Ini yang bisa kita tarik kesimpulannya. Kesimpulan yang kedua, atau hal yang kedua yang perlu kita perhatikan, di mana pada saat kejadian itu Allah Subhanahu wa taala kemudian menerangkan kepada kita. Ini yang sangat penting. Yang menurut saya
perlu kita ketahui bersama. Allah mengatakan, walau annahu kana minal musabbihin. Walau annahu kana minal musabbihin. Ini di dalam surat As-Saffat ayat 143. Walau annahu kana minal musabbihin. Sekiranya katanya. Sekiranya kata Allah, Nabi Yunus tidak membaca tasbih seperti itu, musabbihin, tidak termasuk yang mensucikan Allah, tidak termasuk yang membaca doa tadi ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau saja Nabi Yunus tidak membaca doa seperti itu, maka di 144-nya Allah mengatakan la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya Nabi Yunus akan tetap berada di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Bayangkan. Berapa? Sampai kapan? Sampai hari berapa tahun kalau begitu? Di zaman Nabi Yunus sampai sekarang aja udah ribuan tahun. Belum nanti sampai hari kiamat. Berapa tahun kira-kira? Ya, tapi dengan Nabi Yunus berzikir seperti tadi, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada yang menjelaskan hanya 3 hari Nabi Yunus memperut ikan, kemudian bisa dikeluarkan. Ada riwayat 40 hari Nabi Yunus berdoa seperti itu, langsung dikeluarkan oleh Allah. Katakanlah kita mengambil riwayat yang 40 hari misalnya. 40 hari dibandingkan dengan sampai hari kiamat lebih lama mana? Cuma 40 hari kan? Nah itulah, makanya seandainya kita mengalami masalah, cobaan, kesulitan yang Allah bebankan kepada kita, yang kita tidak punya kemampuan, nalar kita sudah tidak sanggup untuk memecahkan masalah itu, adukan kepada Allah. Salah satunya adalah dengan membaca doanya Nabi Yunus alaihissalam. Nah, bagaimana dalam kita membaca, dalam kita berdoa? Maka usahakan kita membaca, berdoanya dengan khusyuk, dengan disandari keyakinan kalau doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'ullaha muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa doanya akan dijabah. Kalau kita berdoa tapi tidak ada keyakinan, kata Allah, la yuqbala, ya, la yuqbala doa bil qalbil ghafil. Allah tidak akan menerima doa hatinya yang lalai. Kita doa nih, terkadang gini ya, mohon maaf, kita berdoa kepada Allah tapi kita menganulir doa kita. Padahal Allah mengatakan, ya kan? Anna inda dhanni ba'di. Anna inda dhanni abdi bi. Aku ini tergantung prasangka hambaku. Tapi kita kadang-kadang berdoa gini, ya Allah, berikanlah aku anugerah ya Allah, tolonglah aku ya Allah agar aku bisa naik haji. Bagaimana caranya ya Allah agar aku bisa naik haji ya Allah? Aku mohon ya Allah. Tapi setelah berdoa kita ngomong dalam hati, ya saya aja tukang kerupuk, ya kan? Tukang kerupuk kadang laku kadang kagak. Sekarang yang namanya pijat sepi, mana mungkin saya bisa berangkat haji? Padahal sudah berdoa loh kita. Kalau sudah berdoa, jangan kita anulir dengan doa, karena prasangka inilah yang akan membersamai keputusan Allah Subhanahu wa taala. Prasangka kita terhadap doa kita lah yang akan membersamai keputusan Allah Subhanahu wa taala tentang kita. Seperti apa yang dikatakan, ya? Ana inda dhanni abdi bi, fa in khairan fa khairan, fa in syarran fa syarran, fa in syarrun fa syarran. Bahwa aku tergantung prasangka hambaku kepadaku, kata Allah. Kalau hambaku menyangka buruk atau hambaku menyangka baik, pasti akan baik. Tapi kalau hambaku menyangka buruk kepadaku, maka kenyataannya akan menjadi buruk. Nah ini yang perlu kita kita perhatikan betul, ya. Perlu kita perhatikan dengan baik, ya. Perlu kita perhatikan dengan baik. Maka di dalam kita berdoa harus berdoa dengan penuh keyakinan. Yakinlah bahwa doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan seyakin-yakinnya. Ma min muslim yad'u bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atir rahim illa a'tallahu bi ihdas thalath. Ya. Tidaklah seorang hamba, seorang muslim yang berdoa kepada Allah dengan doa yang sungguh-sungguh selama doanya tidak mengandung dosa dan doanya tidak meminta untuk memutuskan hubungan silaturahim, kecuali doa itu akan dikabulkan
dengan satu di antara tiga. Yang pertama apa? Anni ajli. Allah akan mengabulkannya langsung bidakwah. Allah akan mengabulkannya langsung. Tapi yang kedua apa? Imma an yasrafu anhu minas su'i mithlahu. Allah akan menghindarkan orang yang berdoa itu dari keburukan yang semisal. Yang ketiga adalah Allah akan simpan doanya untuk diberikan nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada rugi. Manusia tidak akan binasa karena berdoa. Manusia tidak akan binasa karena berdoa. Terlebih ini adalah 10 hari terakhir di malam-malam Ramadan. Mari kita berdoa dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga untuk hadirin semua. Dan insya Allah ya, kita semua berusaha untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Baik. Saya akan membacakan satu surah yang saya senangi, yaitu surat Al-Ghasyiyah. Lalu setelah itu kita berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma'idhin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma'idhin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'atun wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufatun wa zarabiyu mabthufah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum. Kita sama-sama berdoa di awal
awali dengan baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. 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 Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi makafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ali azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna hadzal marada jundun min junudik tusibu bihi man tasha' wa tasrifu an man tasha'. Allahumma fasrifu anna wa an buyutina wa an ahlina wa azwajina wa dhararina wa biladina wa biladil muslimin wahfazna mimma nakhafu wa nahdhar fa anta khairun hafidha فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا أذهب البأس اشفي على بندا لسمي ينتني وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتعابدنا وتمن تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.